Ya, nah masalah Trump ini kita harus lihat nanti, mungkin kita akan mengalami dampak yang berat mungkin, terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Iya kan? Free market, benar nggak? Globalization, iya kan? There are no borders. Mereka ajarkan kepada kita. Kita murid yang setia. Ya kan? We follow what they teach us. All the time. The 60s, the 70s, the 80s, the 90s, 98, 99, kita ikut IMF. Paling setia, paling loyal. Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan, bertahun-tahun saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya sudah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tidak ada yang bantu India, tidak akan ada yang bantu Vietnam, tidak akan. Setiap negara harus mengurus dirinya sendiri. Tapi, banyak orang mengatakan juga bahwa Amerika memaksa semua negara untuk cari pilihan lain. Nanti Kanada sudah mengatakan. Ya. Anda baca, Anda dengar pidatonya Perdana Menteri Kanada. Ya. Kalau Amerika tidak memimpin, Kanada akan memimpin. Bayangkan. Kanada nanti sama Eropa Barat, ya kan? Saya akan berangkat juga ke Eropa awal Mei. Saya akan ketemu Perdana Menteri Anwar nanti sore. Kita koordinasi. Kemarin Menteri Menko Perekonomian Pak Airlangga dari Kuala Lumpur koordinasi. Nanti menteri-menteri ASEAN juga akan koordinasi. Dan kita terus hubungan, negosiasi. Saya akan kirim Pak Airlangga ke Washington. Kita sudah punya kontak dengan tokoh-tokoh di Washington. Kita akan diskusi. Negosiasi? Untuk negosiasi? Ya, kita akan negosiasi. Kita bilang, loh, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan. Amerika sebenarnya punya hak. Ya. Karena dia ingin membela kepentingan nasional dia. Ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. 17 ya, tapi maksud saya juga ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak.